Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bertemu kembali bersama kami. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah pagi. Kita rindu mendengar sapaan yang datang dari Tuhan. Kita rindu mendapat petunjuk yang datang dari Tuhan. Kita merindukan seperti rusa yang rindu mata air, yaitu mata air kehidupan. Marilah kita bersama-sama menikmati ibadah pagi ini dengan kita katakan bahwa kita rindu akan sungai Tuhan. Mari katakan bersama-sama, seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu
betapa kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena kuasa kasih-Mu yang sungguh nyata, hingga sampai saat ini kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami boleh datang kepada Engkau. Ampuni kami Bapa, jika dosa kami yang sedang melanda dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan memberikan pengampunan dosa kepada kami. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa. Semuanya itu karena salib-Mu, karena kuasa-Mu yang mampu menyucikan hidup kami, dan kami boleh menyembah kepada Engkau hari ini. Dan di dalam kuasa daripada Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan dosa kami. Pimpin kami acara ini dari awal hingga akhir. Semuanya di dalam kuasa daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Karena salib-Mu Bapa, kami bersyukur. Karena salib-Mu Bapa, kami mendapatkan keselamatan yang datang dari Engkau. Terima kasih Yesusku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidupku yang baru. Tuhan di hidupku, Kau beri
surgawi, betapa kami mengucap syukur karena pengampunan-Mu kepada kami. Karena dosa yang ada pada kami sudah mendapatkan pengampunan yang datang dari Engkau. Bapa, kami berdoa pagi hari ini. Kami percaya ada kuasa-Mu yang sanggup menolong saudara-saudara kami. Mereka yang susah diberi penghiburan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang kekurangan dicukupkan. Semuanya karena kuasa dan karya daripada Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, di tengah-tengah suasana negeri kami yang karena COVID-19 membuat kami sangat merasa berdampak. Sungguh kami percayakan semuanya itu kepada kuasa-Mu. Karena pendidikan, karena ekonomi, dan bahkan situasi-situasi yang membuat hidup kami menjadi krisis. Keuangan, setiap umat-Mu sungguh akan mendapat lawatan yang datang dari Engkau. Kami berdoa dan kami serahkan, kami percayakan sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, Bapak. Dari Sabang sampai Merauke, anak-anak Tuhan akan mendapat berkat. Mereka dilawat oleh Tuhan. Mereka diberi yang terbaik oleh Tuhan. Karena kuasa daripada-Mu, karena kasih-Mu yang nyata. Sehingga wabah ini boleh berlalu begitu saja. Jemaat-Mu semua dilindungi oleh Tuhan. Mereka diberkati oleh Tuhan. Diberi kesehatan oleh Tuhan. Bapa Surgawi yang Maha Kasih, kami percayakan semuanya hanya di dalam kuasa daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Bapa Surgawi, kami rindu mendengar suara Engkau. Biarlah hati kami seperti wanita yang sungguh-sungguh memerlukan jamahan yang datang dari Engkau. Kami rindu mendapat lawatan yang datang dari Tuhan. Kami rindu dapat melakukan firman Allah di dalam kehidupan kami. Dan di dalam kuasa daripada Tuhan kami Yesus Kristus, kami percayakan semuanya ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Seperti wanita mengurapimu, mengalir di bawah kakiku, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu.
mendengar firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Bapa, supaya kami dapat melakukan firman Allah. Dan di dalam kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini Tuhan berbicara kepada kita melalui pengalaman Yesus bersama dengan seorang wanita yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Karena imannya, dia diselamatkan dari sakit yang dia alami, yaitu pendarahan selama 12 tahun. Kita lihat dalam kebenaran firman Allah pagi ini, dalam kitab Matius pasal yang ke-9, ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya akan bacakan supaya kita melihat, karena di dalam perikop ini ada dua peristiwa yang luar biasa. Yang pertama, anak Yairus, seorang pemimpin rumah ibadah yang dibangkitkan dari kematiannya. Tapi di tengah-tengah perjalanan terjadi sesuatu yang luar biasa. Mujizat dinyatakan melalui seorang wanita yang memiliki iman secara luar biasa, dan dia diselamatkan dan disembuhkan dari pendarahan yang selama 12 tahun. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan mulai dari ayat yang ke-20. Dikatakan, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, darah merupakan gambaran kehidupan. Atau hidup ini juga ditentukan oleh darah. Kalau seseorang darahnya berhenti, maka seseorang itu akan mengalami kematian. Kalau seseorang itu sedang terganggu darahnya, mungkin tekanannya, dia akan bisa menjadi stroke. Kalau dia berkelebihan glukosanya, maka dia akan mengalami diabetes. Dan seterusnya. Aliran darah yang dipompa oleh jantung ini membuat manusia hidup, membuat manusia bisa berbicara, manusia bisa mendengar, manusia bisa teraba, dan semua organ tubuh dipengaruhi oleh aliran darah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, wanita ini mengalami pendarahan selama 12 tahun. Kalau kita lihat secara dekat bagaimana kondisi wanita ini selama 12 tahun pendarahan, dan pastilah dia akan mengalami kelelahan dan banyak hal yang terjadi atas hidupnya. Kelelahan secara fisik, pastilah dia akan menjadi lemah. Dia lemah karena darahnya banyak keluar. Secara fisik, pastilah juga ini mempengaruhi secara ekonomi. Ketika dia sakit, mengalami sakit yang luar biasa, maka yang terjadi, dia mengeluarkan banyak duit, banyak uang untuk mengobati, kesana kemari cari obat supaya dia boleh disembuhkan.
secara pendarahan yang dialami, dia banyak mengalami juga secara psikis atau kejiwaan. Pasti dia akan mengalami kelelahan yang luar biasa. Dia mengalami kejenuhan, dia mengalami kegelisahan, dia mengalami yang namanya mungkin putus asa, bahkan mungkin depresi. Secara hubungan komunikasi dengan seseorang, pastilah dia menjadi orang yang minder. Dia akan meninggalkan orang-orang lain. Dia menjauh dari orang lain karena merasa dirinya kotor dan dia sakit yang tidak disebut-sebutkan. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, secara rohani pastilah dia merasa bahwa dengan hidupnya yang kotor itu, dia merasa berdosa, dia menjadi lemah, dia menjadi mungkin bisa waktu itu tidak percaya sama Tuhan, atau waktu itu dia jauh dengan Tuhan. Secara rohani dia lelah dan lelah dan lelah. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat secara dekat bagaimana cerita ini akan mewarnai, akan memberikan contoh teladan buat kita. Keimanan wanita ini secara luar biasa. Dia hanya memikirkan karena dia sangat rindu disembuhkan. Dia ingin menjamah supaya Yesus saja menjadi sembuh. Itulah sebuah keyakinan, iman yang menyelamatkan dia. Ketika dia banyak mendengar tentang Yesus, ketika dia banyak melihat tentang Yesus yang menyembuhkan banyak orang, sehingga ada iman yang muncul, yang timbul dari pikirannya, dan dia memikirkan yang terbaik dan memutuskan untuk menjamah juga daripada Yesus Kristus. Akhirnya apa? Hasilnya adalah luar biasa. Hasilnya adalah luar biasa dan dia disembuhkan. Betapa luar biasa. Jubahnya disentuh oleh wanita itu dan wanita itu boleh mendapat kesembuhan secara nyata. Bapak Ibu Saudara sekalian, darah merupakan bagian dari kehidupan. Mungkin kita juga mengalami yang sama. Apakah secara fisik kita sakit yang tidak sembuh-sembuh, secara psikis atau psikologi kita mengalami kejenuhan, kita mengalami stres yang berat, mengalami kelemahan jiwa kita, depresi bahkan, dengan menyaksikan betapa luar biasanya wabah yang melanda dunia ini dan banyak orang mati. Kita melihat, kita juga ikut tertekan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ikut stres. Kita ikut stres dan bahkan depresi. Apa yang harus kita lakukan? Kita mengundang Yesus. Kita menempatkan Yesus menjadi juru selamat kehidupan kita. Mungkin hidup kita sedang mengalami permasalahan. Tekanan ekonomi yang lama, hubungan antara suami dan istri yang kurang harmonis, ada masalah atau sedang terjadi cekcok dengan suami atau dengan istri atau dengan anak-anak atau dengan keluarga atau dengan pekerjaan kita, sehingga mengalami yang namanya kelemahan rohani. Betapa luar biasanya saudaraku yang dikasih Tuhan. Yakinlah, secara jasmani, sandang, pangan, papan, kita akan dipelihara oleh Tuhan sesuai dengan takaran yang Tuhan punya buat kita. Kita diberi oleh Tuhan. Kita tidak akan mengalami kekurangan ketika kita bersandar kepada Tuhan. Secara rohani, kita mendapatkan pengampunan dosa secara pasti. Ketika kita mengalami kelemahan secara jiwa, maka
yang terbaik adalah kita dekat dengan Tuhan. Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kesembuhan totalitas seluruh hidup kita akan Tuhan berikan buat kita. Shalom dan damai sejahtera, dan Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, betapa kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena Engkau mengajar kepada kami. Engkau menunjukkan teladan yang baik kepada kami, seperti wanita yang sedang mengalami pendarahan, mengalami permasalahan 12 tahun lamanya, dengan menjamah jubah Tuhan, dia mengimani dan percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka yang terjadi adalah kesembuhan secara jasmani, kesembuhan secara rohani, dan kesembuhan secara jiwa. Dan Tuhan melawat kami. Kami percaya itu ada kuasa Tuhan yang mampu menjamah. Roh Tuhan hadir buat hidup kami. Dan di dalam kuasa Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Apakah kita sedang mengalami sebuah permasalahan seperti wanita pendarahan 12 tahun lamanya? Apakah kita sedang mengalami problema hidup kita? Maka yang harus kita lakukan, Bapak Ibu, kita datang kepada Dia. Tuhan katakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, siapa yang harus ku buat? Dia berfirman,
bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau mengasihi kami dan Engkau menuntun kami. Ibadah kami dari awal hingga akhir, semuanya dalam penyertaan daripada Tuhan dan di dalam kuasa daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya dan haleluya. 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 Biarlah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu.